Hai guys, kali ini saya kembali dengan uh, konten yang berbeda dengan konten-konten sebelumnya. Jadi kali ini konten yang saya mau bagikan yakni beberapa tips dan trik bagaimana bekerja di NGO atau di LSM yang biasa kita sebut LSM, khususnya untuk para pemula. Jadi saya akan memberikan beberapa tips yang sekiranya nanti bisa bermanfaat khususnya untuk para fresh graduate ataupun untuk teman-teman yang masih dalam mencari pekerjaan. Mungkin dengan memberikan informasi seperti ini dengan pengalaman yang saya miliki itu bisa membantu teman-teman. Tips dan trik yang pertama yakni upgrade CV. Jadi kurikulum vitae kita itu perlu di-upgrade. Dulu awal-awal sebelum saya berkecimpung di dunia LSM, CV yang saya ajukan itu, yang saya masukkan itu template-nya masih berupa Word biasa. Jadi saya masukkan di situ dengan dia punya tampilan yang masih biasa saja. Ternyata makin kesini beberapa lamaran itu tidak diterima. Ternyata salah satu penyebabnya yakni tampilan CV kita itu kurang menarik. Jadi usahakan CV yang dikirim itu CV yang betul-betul menarik. Jadi bingkisannya kalau kata orang untuk biskuit ya, kita menarik dulu tampilan luarnya ini. Untuk plastiknya menarik dulu, nanti isinya belakangan dulu. Jadi usahakan menggunakan template yang saya rasa di berbagai platform sekarang sudah menyediakan template CV yang sangat menarik. Tinggal kita mempoles CV kita ke dalam template tersebut. Kalaupun kita mau membuat template kita sendiri, itu bisa dibuat di Canva begitu. Tinggal bagaimana kreatifnya kita. Itu tips yang pertama. Lalu tips yang berikutnya yakni terkait isi dari CV tersebut. Jadi untuk CV yang kita kirim itu usahakan di dalamnya memuat kita bekerja sama seperti CV pada umumnya. Kita pendidikannya apa, alamat, nomor HP, nomor telepon, lalu kita bekerja di mana sebelumnya begitu. Lalu masukkan juga sosial media kita. Misalnya untuk para pemula atau fresh graduate yang sebelumnya belum pernah bekerja, itu bisa memasukkan terkait apa saja yang sudah dilakukan atau yang dilakukan selama masa kuliah. Misalnya mengikuti organisasi apa, lalu di dalamnya sebagai apa, lalu apa yang sudah kita buat untuk organisasi tersebut. Jadi apa yang sudah kita buat ya, karena di LSM itu melihat apa sih kontribusi kita. Jadi bukan hanya sebagai anggota saja, tetapi perubahan apa yang kita bawa selama kita berada di organisasi tersebut. Jadi misalkan berdasarkan pengalaman pribadi saya, jadi sebelumnya saya pernah berada di LSM 1000 Days Fun. Jadi di situ saya menginformasikan apa sih yang saya buat di Bapeda sebelumnya, dokumen-dokumen apa yang saya hasilkan, lalu kegiatan-kegiatan apa yang saya berkontribusi langsung di dalamnya. Nah, dari situ para HRD akan melihat bahwa orang ini memang punya potensi. Dia bisa begitu untuk sesuai dengan visi dan misi dari NGO atau LSM yang kita punya begitu. Jadi usahakan di CV-nya memuat tersebut. Lalu yang berikutnya terkait sosial media. Nah, kenapa kita perlu memasukkan sosial media? Nah, LSM ini melihat sejauh mana kita mengikuti perubahan zaman, terus apa sih yang kita sampaikan di sosial media kita. Jangan sampai di sosial media yang kita pakai begitu kita memberikan ujaran kebencian atau hal-hal yang mengarah ke hal-hal negatif. Jadi usahakan apa yang kita upload, apa yang kita sampaikan di sosial media baik di Facebook, Instagram, dan lain-lain itu adalah hal-hal yang berbau positif. Kalaupun tidak berbau positif, setidaknya jangan memberikan ujaran kebencian seperti itu.
Dan juga bisa juga kita di sosial media kita mengupload terkait kegiatan-kegiatan kita, misalnya ada LSM terkait lingkungan, jadi kita bisa mengupload kegiatan-kegiatan kita yang terkait dengan lingkungan. Misalnya kita upload foto kita lagi pilih sampah atau apa begitu, diupload di sosial media, dan itu menjadi salah satu poin bahwa orang ini memang passionnya sesuai dengan visi dan misi di tempat kerja kita. Itu yang kedua. Lalu tips yang berikutnya yaitu terkait kemampuan komunikasi. Jadi di dunia NGO ini kita akan bertemu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang, suku, pendidikan. Jadi di dalamnya itu kita ketemu dengan banyak orang, bukan hanya dengan lingkungan sekitar kita saja. Jadi berdasarkan pengalaman saya sendiri itu, orang-orang di LSM ini kita tidak pernah ketemu, tetapi bagaimana caranya supaya kita berkomunikasi lancar. Jadi kita itu terdiri dari berbagai suku dan juga bangsa ya, dan juga bahasa. Dan tetapi bagaimana caranya supaya visi dan misi dari NGO ini tersendiri itu bisa berjalan. Beberapa kali saya di LSM itu ada yang dari Batak, ada yang dari Sulawesi, dari Papua. Jadi kita semua di situ, bahkan kita hampir tidak ketemu secara offline, kita ketemu secara online, tetapi semuanya bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi ketika saya memiliki kendala dalam pekerjaan saya bisa berdiskusi dengan mitra saya atau teman kerja saya, dan komunikasinya harus terjalin begitu. Jadi tidak ada istilah diam atau malu begitu, karena kita semua bekerja. Semakin kita komunikasinya baik, maka semakin juga kita direkomendasikan oleh orang lain. Jadi saya masih ingat dulu itu saya pernah menjadi enumerator. Nah, setelah jadi enumerator itu dari Tulodo Indonesia itu mencari untuk transkrip wawancara begitu. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana lihat dari pribadi saya dari Tulodo sendiri, tetapi dari enumerator sendiri mereka menghubungi saya, bisa tidak untuk mentranskrip ini dengan bayaran 150.000 untuk 90 menit. Jadi bayangkan kalau teman-teman punya skill komunikasi yang bagus, jadi kita punya rekan kerja atau mitra kerja kita juga semakin bertambah. Jadi ingat skill komunikasi. Berikutnya, kemampuan bekerja dalam tim. Jadi karena di dunia LSM ini kita tim, walaupun kita kerjanya mungkin jarak jauh, tapi kita semua satu tim. Jadi usahakan kita itu harus bisa bekerja sebagai tim, meskipun kita punya ego sendiri. Oh, baiknya ini begini, baiknya ini begini, tidak. Tapi kita harus bisa menerima pendapat dari orang lain, walaupun menurut kita pendapat kita itu benar. Tapi karena kita bekerja dalam tim, jadi usahakan visi dan misi dari tim itu sendiri itu yang diutamakan, bukan ego kita. Walaupun di sana kita punya kebebasan untuk berpendapat, tetapi di sana juga kita harus mengakui kemampuan orang lain, mengakui bahwa kita ini punya visi dan misi dan tujuan yang sama. Jadi seperti itu. Yang berikutnya, kemampuan adaptif dan fleksibel. Nah, adaptifnya ini yakni kita kan dari LSM ini dari berbagai latar belakang pendidikan. Jadi sedangkan visi dan misi LSM itu kadang satu titik saja, misalnya kesehatan. Nah, saya yang basicnya pendidikan, saya harus mau dibilang menguasai juga tidak, tapi karena kita akan belajar hal baru, jadi saya harus beradaptasi dengan isu di LSM tersebut. Misalnya sebelumnya saya di LSM yang isunya terkait kesehatan. Nah, kesininya saya bekerja di LSM yang bukan isu kesehatan, tapi saya harus bisa beradaptasi dengan keduanya. Yang saya dasarnya pendidikan, tiba-tiba ngurusin urusan stunting, lalu makin kesini urusan pelayanan publik. Jadi
Memang hal positifnya yakni banyak informasi yang saya dapat, saya mendapatkan pengetahuan yang banyak sekali dan terupdate. Lalu ya sebenarnya itu bukan basicnya saya, jadi saya bisa tahu, oh ternyata ini salah, ini benar, oh ternyata informasinya ini seperti ini, begitu. Jadi bukan hanya terkait pendidikan saja, seperti itu. Jadi terus itu adaptifnya. Lalu fleksibelnya, kalau kita bekerja di LSM itu ada waktu tertentunya kita santai, ada juga waktu tertentu yang membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi. Misalnya kita harus siap kapan saja, ini hari ini atau sekarang ini kamu harus pergi monitoring, misalnya monitoring ke desa itu, cari informasi terkait ini. Nah, mereka tidak akan mau tahu lokasinya bagaimana. Intinya kamu pergi, kamu harus mencari informasi yang perlu kita dapatkan untuk dicari solusinya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bekerja dari hati, ya pasti semuanya akan mudah begitu.